Dan siang kali ini kami awali dari informasi sebuah bengkel motor hingga 10 kendaraan ludes terbakar di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ledakan yang sempat terdengar membuat api cepat membesar. Sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Cempaka Putih, Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, ludes terbakar Minggu dini hari. Tidak hanya bangunan bengkel, bahkan 3 rumah, 8 motor, dan 2 mobil yang terparkir ikut terbakar. Sempat terdengar ledakan dari dalam bengkel hingga kobaran api membesar, membakar seluruh isi bangunan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada sepeda motor di halaman rumah, kemudian merembet ke bengkel, ke rumah, dan mobil di lokasi yang berdekatan. Karena kondisi bahan yang tersedia itu oli, ban, dan sebagainya, jadi kita overhaul agak lama dan akibatnya dari bahan-bahan tersebut apabila disiram itu terjadi asap. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban longsor Gunung Batu, Cirebon, Jawa Barat diserahkan oleh pihak RS Arjawinangun Cirebon ke pihak keluarga. Usai diserahkan, jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Ya, Bapak dari ujung aja. Ya, dari ujung. Satu jenazah korban longsor Gunung Kuda Cirebon kembali diserahkan ke pihak keluarga dari Rumah Sakit Arjawinangun. Korban atas nama Sanadi merupakan salah satu korban meninggal dari total 17 orang yang sudah berhasil dievakuasi. Usai diserahkan, jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya. Sanadi bekerja sebagai buruh angkut di Tambang Batu Gunung Kuda Cirebon selama 5 tahun terakhir. Pas teman saya jadi supir ke sana langsung lari ke rumah ngasih kabar bahwa si almarhum Pak Sanadi terjadi kecelakaan gitu. Itu karena apa? Ya karena masalah batu longsor gitu. Tertimbun kan? Iya, ya 97 kan pulang dari Jakartanya. Dulunya kan nguli di yang lain dulu, tadi masuk ke daerah Gunung Kuda. Ya 5 tahunan Pak, bukan 4 tahun. 5 tahun. Iya. Hingga kini total 17 korban sudah berhasil dievakuasi petugas, sementara 8 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, musibah longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarga Sarwa, salah satu korban yang meninggal dunia. Sementara 8 orang yang hilang masih dalam proses pencarian. Suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhum Sarwa di Blok Pontas, Desa Kedanga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga masih terpukul atas musibah longsor yang mengakibatkan salah satu keluarganya menjadi korban. Sebelumnya pada Jumat siang, keluarga mendapat kabar jika tempat almarhum Sarwa bekerja mengalami longsor. Keluarga pun syok mendengar kabar tersebut, terlebih lagi saat mendengar kabar jika Sarwa dinyatakan meninggal dunia tertimbun longsor. Kini almarhum Sarwa sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Ke rumah sakit saya tuh udah siap, bawa mobil tuh. Di sini ada mobil, orang tua mau ikut. Saya ikut, nggak taunya kakak saya pulang dari
lokasi kejadian, bilangnya udah nggak ada. Jadi saya drop, nggak kuat. Jam berapa itu? Sekitar jam 3-an lebih lah. Iya, jadi drop, kirain saya tuh udah keselamatan gitu. Nggak taunya drop. Sementara hingga kini upaya pencarian terhadap korban lainnya yang tertimbun masih dilakukan oleh petugas gabungan dengan menggunakan beberapa ekskavator. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan petugas dikerahkan di hari ketiga pencarian korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. 8 korban diduga masih tertimbun material longsor. Ratusan petugas gabungan fokus mencari korban di area timur kawasan tambang, di mana sebelumnya 3 korban meninggal dunia ditemukan di area ini pada Sabtu sore. Selain ratusan petugas, sejumlah alat berat dan anjing pelacak juga dikerahkan membantu proses pencarian. Hingga kini, total ada 17 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 8 lainnya dinyatakan hilang. Ada bongkahan batu besar, itu diduga bahwa semua petambang berlindung di batu besar. Dari saksi yang memberikan informasi kepada Basarnas, maka untuk operasi SAR hari ketiga ini kami fokuskan pencarian di Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Nata Arman langsung dari TKP longsor Gunung Kuda dan rekan M. Zeni di Rumah Sakit Arjawinangun. Kita akan terlebih dahulu ke Nata, pemirsa, langsung dari lokasi longsor. Selamat siang rekan Nata, seperti apakah pencarian yang memasuki hari ketiga kali ini? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk pencarian dari evakuasi jenazah yang masih tertimbun longsor ini sudah berlangsung sejak tadi pagi. Kemudian untuk saat ini juga belum ditemukan juga ada beberapa sisa dari 8 orang yang masih belum ditemukan. Namun saat ini masih dalam proses pencarian dengan menggunakan alat berat, kemudian juga menggunakan anjing pelacak dan juga terus berupaya untuk melakukan proses pengerukan. Karena memang pada kemarin ada ditemukan satu belko yang terkubur di runtuhan atau di gunungan yang kurang lebih ini tingginya sekitar 25 sampai dengan 30 meter akibat longsor yang terjadi pada tanggal 30. Kemudian untuk terjadi proses longsor tersebut sendiri ini berdasarkan dari beberapa warga yang mengatakan bahwa biasanya apabila ada longsor ini sering ada suara gemuruh dari atas sudah terdengar, bahkan radiusnya berkilo-kilometer. Namun pada kemarin tanggal 30 Mei 2025 ini tidak ada tanda-tanda sama sekali, sehingga para pekerja yang sedang melakukan aktivitas bekerja bertugas untuk melakukan pertambangan ini tidak bisa menyelamatkan diri karena posisi kontur dari struktur penambangannya ini dilakukannya undercut atau jadi posisinya lebih condong garis vertikal 90 derajat, kemudian juga cekung ke bawah. Jadi ketika ada getaran sehingga yang atas ini berpotensi jatuh ke bawah langsung terjun bebas, tidak ada seperti biasanya yang mana apabila longsor ada dataran dari atas ke dataran yang lebih rendah seperti itu. Kemudian Deddy Mulyadi juga sudah melakukan pencabutan izin dari usaha tambang di tempat saya melaporkan atau di Gunung Kuda ini karena dianggap tidak sesuai dengan SOP pertambangan. Biasanya apabila tambang kita ketahui bersama ada dibentuk seperti terasering, ya seperti mangkuk untuk mengantisipasi terjadi longsoran. Kemudian juga dari atas melakukan tambang sampai dengan ke bawah galiannya. Kemudian kalau untuk ini berbeda, jadi tidak ada terasering sehingga berpotensi apabila ada longsor langsung jatuh ke bawah. Bahkan tadi kami menerima informasi bahwa kemarin malam sempat terjadi longsor susulan juga sebanyak 3 kali. Artinya pada tanggal 30 terjadi longsor susulan, tanggal 31 juga ada longsor susulan pada malam hari. Karena mengingat kemarin juga ini cuaca tidak mendukung sehingga pada pukul 2 siang sampai dengan pukul setengah 3 sempat dihentikan sementara lantaran sudah mulai turun hujan. Kemudian di titik paling atas, mungkin juru kamera di Mas Winari akan bisa melihat ke atas ini ada gunungan seperti tanah di atas ini dan berpotensi ini tanah gambut. Jadi apabila ada getaran sedikit saja ini bisa berpotensi langsung turun ke bawah.
inilah yang menjadi satu fokus dari para petugas yang melakukan evakuasi untuk waspada seperti itu. Jadi ketika cuaca sudah mulai mendung, angin kencang, ini akan di stop sementara waktu. Namun untuk saat ini tadi dikatakan prediksi cuaca cerah, semoga saja tidak ada kendala dalam proses pencarian dan juga bisa ditemukan dari 8 orang yang meninggal dunia itu sendiri. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk total dari keseluruhan korban hilang ini kemarin total bertambah jadi 11 orang, kemudian 3 orang ditemukan pada pukul 4 sore dan juga pukul 5 sore, sehingga untuk total yang sudah berhasil dievakuasi ada 17 orang meninggal dunia dan sisanya pada saat ini, pada pagi hari ini masih 8 orang yang masih dalam proses pencarian. Dan kita doakan secara bersama pemirsa bahwa semoga pada hari ini sebuah korban bisa ditemukan dan bisa dikembalikan ke pihak keluarga. Sementara Pram. Nata, tetap waspada dan berhati-hati saat melaporkan di lokasi. Dari Gunung Kuda pemirsa kita bergeser, kemudian kita akan ke M. Zeni di Rumah Sakit Arjawinangun. Selamat siang Zeni, seperti apakah kondisi korban luka yang dirawat saat ini? Ya, Zeni, suara Anda belum terdengar oleh kami dari studio. Apakah sudah dibuka suaranya di sana? Ya, Zeni, suara Anda belum terdengar oleh kami. Ya, Zeni. Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama M. Zeni masih terhambat gangguan komunikasi. Zeni, apakah sudah di-setting untuk dibuka kembali suaranya, rekan Zeni? Oke Zeni, mungkin bisa dilepas untuk headsetnya untuk langsung saja berbicara via telepon rekan Zeni. Baik, rekan Zeni. Ya, Yes. Selamat siang Pram. Selamat siang pemirsa di rumah. Dan ini saya berada di depan ruang administrasi, ruang pemulasaran Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon. Tampak di dalam sedang berkomunikasi antara pihak rumah sakit dengan salah satu keluarga korban yang menjadi korban meninggal di Gunung Kuda. Seperti biasanya, paman dari seorang Wahyu yang meninggal dunia di Gunung Kuda seharusnya dievakuasi kemarin karena cuaca di sana sudah tidak memungkinkan, akhirnya oleh tim evakuasi hari ini rencana akan dievakuasi kembali. Sementara pamannya mendatangi Rumah Sakit Arjawinangun untuk menyerahkan identitas melalui KTP, kartu keluarga ke pihak rumah sakit untuk mencocokkan identitas nama korban, nama keluarga, atau yang mewakili di Rumah Sakit Arjawinangun. Pram. Kan Zeni, selain yang Anda sebutkan tadi, apakah masih ada sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi hingga hari ini? Memasuki hari ketiga, pihak Rumah Sakit Arjawinangun telah menerima 16 paket kantong jenazah yang semuanya sudah teridentifikasi dan telah dikembalikan ke rumah duka masing-masing, yaitu di wilayah Kuningan, Indramayu, serta Cirebon. Dan hingga hari ketiga ini pihak rumah sakit belum menerima paket kantong jenazah yang dari Gunung Kuda. Pram. Oke, baik. Rekan Zeni, lalu bagaimana dengan korban selamat yang hingga saat ini masih dirawat di sana? Untuk sementara di Rumah Sakit Arjawinangun tidak ada korban selamat dari kejadian longsor Gunung Kuda. Pihak rumah sakit hanya menerima kantong jenazah yang sudah meninggal dunia melalui forensik yang ada di Rumah Sakit Arjawinangun. Pram. Oke, untuk korban-korban yang luka saat ini dirawat di mana? Kalau Anda dapat informasi di Rumah Sakit Arjawinangun. Informasi yang diterima sejumlah rumah sakit di Cirebon seperti Rumah Sakit Sumber Waras dan Sumber Urip di Cirebon yang masih menerima ataupun masih menangani medis luka-luka korban Gunung Kuda. Pram. Baik rekan Zeni, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan tadi sebelumnya rekan kami Nata Arman langsung dari lokasi di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. 2 tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Kepolisian Resor Kota Cirebon telah menetapkan AK pemilik tambang dan AR kepala teknik tambang sebagai tersangka kasus longsor Gunung Kuda.
Penetapan tersangka setelah memeriksa 8 saksi. Kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Cirebon. Kita sudah tetapkan berdasarkan serangkaian penyidikan yang kita lakukan. Setelah dilakukan gelar perkara, kami tetapkan 2 orang yang dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini, yaitu pengelola tambangnya dan kepala teknik tambang. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus longsor tambang Gunung Kuda yang menewaskan 17 orang tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 3 korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kembali ditemukan pada Sabtu petang kemarin. Ketiganya ditemukan bersamaan di area timur longsoran material batu dan juga tanah. 3 korban berjenis kelamin laki-laki dievakuasi satu persatu keluar dari timbunan material longsor. Ketiga jenazah yang ditemukan bernama Sanadi, Sakira, dan Sunadi. Kondisi korban terluka di sekujur tubuhnya. 3 korban langsung dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun untuk divisum dan diidentifikasi. Total sudah ada 17 jenazah berhasil dievakuasi petugas dari area longsor. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Deddy Mulyadi bersama jajaran memantau proses evakuasi area penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Deddy menjamin saat ini izin perusahaan yang mengelola area penambangan sudah dihentikan. Deddy pun sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar mencabut semua izin penambangan di area Jawa Barat. Pak, bukan terkait penegasan penutupan terkait dengan tambang ini. Ya, penegasan 3 izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan.